Anak psikologi ya? Aku kayak gimana orangnya? Baca dong. Iya. Emang lu tulisan? Aduh takut dia deket-deket sama anak psikologi Nanti dibaca. Terus masnya jurusan apa? Saya jurusan psikologi. Terus mbaknya kayak langsung takut. Oh jadi masnya bisa baca saya ya dari tadi? Langsung gitu. Secara sidik jari katanya dia gambarannya bagus. Tapi hal seperti itu ya, itu masih belum diuji secara Statistik gitu. secara statistiknya, pokoknya secara ilmiahnya. Hai teman-teman semua. Hai. Jadi kita ini kan sebagai mahasiswa psikologi banyak banget kan sebenarnya miskonsepsi tentang konsep psikologi itu sendiri ya nggak sih? Iya. Apa salah satu contohnya yang mungkin teman-teman ngerasain? Disuruh baca orang. Ramal-ramal kayak gitu-gitu. Ramal. Pernah kan kita Anak psikologi ya? Aku kayak gimana orangnya? Baca dong. Iya. Emang lu tulisan? ini garis tangan. Garis tangan. Aduh takut dia deket-deket sama anak psikologi Nanti dibaca. Kamu punya pengalaman ini? Apa? Di apa? Di ini jalan Kesum tuh ada yang Oh. nawar-nawarin kayak voucher gitu. Voucher terus buat amal. Oh iya. Kita nyumbang, Ah. terus feedback yang kita dapat tuh selain pahala ya, kita tuh dapat voucher Voucher. kayak ke Solaria, kemana-mana gitu. Oh, aku tahu. Ternyata voucher itu nggak bisa ditukar kan? Oh iya? Nggak bisa. Beberapa orang tuh nyumbang gitu ya. Nah waktu itu mbaknya nih udah nih jelasin gini-gini buat bikin acara amal lah dan lain sebagainya. Terus masnya jurusan apa? Saya jurusan psikologi. Terus mbaknya kayak langsung takut. Oh jadi masnya bisa baca saya ya dari tadi? Langsung gitu. Oh, kena nih mbaknya. Berasa punya staff Gambar itu. yang Iya. yang ingat ya wajah mas ini. Tapi sebenarnya kita bisa manfaatkan itu at some point gak sih, kayak kita tiba-tiba aku bisa baca kamu loh Ya, lu gak bisa bohong Lu nggak bisa gue. bohong depan gue. Karena gue tahu kalau lu bakal bohong kayak Iya. gitu. Padahal kalau dibohongin ya Iya, Iya. Sering. korban dibohongin siapa? Oh ini pembohongnya. Kenapa? Korban dibohongin pembohongnya. Enggak. Oke, jadi maksudnya salah satu alasan kita karena itu banyak sekali miskonsepsi yang menurut kita tuh kita sebagai mahasiswa psikologi itu basic banget, tapi ternyata orang awam tuh nggak Yes, paham betul. soal itu gitu. Dan makin kesini kok makin gemes gitu loh, pengen menjelaskan bahwa oh ini tuh nggak kayak gitu loh konsepnya seperti itu. Dan mungkin nggak tahu ya, ada banyak banget orang mungkin yang ingin berbicara gitu, tapi mungkin kita punya privilege untuk itu, untuk ngomong. Tapi kali ini kita memutuskan untuk menyampaikan dan sharing juga gitu kan, obrolan kita sesama anak psikologi ini gimana sih perspektif kita, dan harapannya orang-orang yang ingin tahu gitu ya itu bisa tercerahkan juga dari obrolan kita ini. Begitu, jadi konsepnya obrolan santai aja teman-teman. Nah, jadi tema yang mau kita angkat apa nih yang lagi hot-hotnya nih? Iya, jadi beberapa tahun terakhir ya kan banyak beredar nih di sosial media kalau ada suatu alat assessment tools gitu ya yang digunakan. Assessment itu apa kak? Oh iya, sorry. Sulit banget ya Sorry. pembahasannya. Assessment itu adalah proses untuk menggali data, mengumpulkan data mengumpulkan data gitu. Intinya kita mengumpulkan data untuk mengetahui gimana sih kondisi sesungguhnya dari seseorang gitu. Biar kita tuh gak muluk-muluk nebak ini orang tuh oh ya udah, oh ini orang kayak gini kelakuannya, kayak gini perilakunya gitu. Jadi kita selalu based on data gitu ya. Oh, Jadi sebentar, mending kita cut di situ. Nah, kita kan sering juga dianggap karena dukun tadi ya. oh ya, Jadi mungkin bisa menjelaskan sebenarnya kita tuh beneran bisa menebak orang atau gimana? bedanya kita sebagai background psikologi sama dukun itu kita selalu based on data. Kenapa kita bilangnya based on data? Jadi sebelum melakukan suatu konseling, treatment apapun itu, let's say lah, kita harus melakukan wawancara dulu, kita harus kenali dulu orangnya kayak gimana. Kemudian dari keluarganya, menurut mungkin signifikan harus kayak orang tuanya kah, teman-temannya kah, kayak gimana dia orangnya, apakah mungkin kan dari sudut pandang yang berbeda pasti ada informasi yang berbeda juga. Kemudian kita juga ditopang juga dengan alat-alat asesmen yang lain seperti psikotes kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain kayak tes intelijensi yang tes mau kerja. iya, tes mau kerja kayak gitu. Itu kan TPA kan dong nggak TPA sih? kan iya Yes. benar. Tes IQ kalau kata orang ya, tes IQ ya. IQ. Tapi itu namanya
tes intelijensi kayak gitu. Jadi Oke. selalu based on data. Based on data ya kita ya. Selain itu Oh, juga kan ada teori-teori yang banyak banget yang harus kita pelajarin kan. Dan kenapa teori itu ada kan karena memang fenomenanya ada. Iya. Dan para peneliti itu untuk sampai ke satu teori kan berarti mereka udah melihat pola yang sama terjadi berulang-ulang pada ribuan orang bahkan ratusan ribu gitu kan. Makanya kenapa akhirnya orang psikologi itu seakan-akan bisa membaca karena kayak oke, kalau misalnya dia males pasti kerjaannya di rumah ini atau itu kayak gitu karena Ada hubungan sebab akibatnya lah ya. Betul. Dinamikanya yang Sama terjadi. sih sebenarnya kayak ini ya, kayak siapa? Kayak dokter lah. Iya, misalnya. iya, iya. Dokter kan udah banyak nanganin pasien dan lain sebagainya, udah bisa baca pola. Polanya. Misalkan bukan apa ya, misalkan ada pasien yang datang terus punya keluhan dengan pernafasan, entah itu apa dan sebagainya. Kenapa nggak diberlakukan ke dokter juga? Label Label dukun pasti dukun kan gitu ditanya, ya. pasti ngerokok ya? Kan itu Ngerokok ya. baca pola juga kan sebenarnya. Benar-benar. Jadi sebenarnya kalau orang bilang oh bisa nebak, itu kan bukan berarti kita hanya melihat dari stimulus ketika gitu, nggak bisa kan, tapi by pola, dan itu ada teorinya, ada tesnya mungkin, atau ada assessment atau pengumpulan datanya kayak gitu. Nah itu yang perlu, kayaknya banyak banget orang yang merasa, maksudnya banyak banget yang miss dengan hal itu gitu, kirain kita tuh sekali datang ke psikolog sekali langsung sembuh kayak ya gitu, benar. sekali langsung dia baca pikiranku gitu. Ya nggak bisa ya teman-teman. Langsung tahu problem kita tuh apa, Apa? gitu kayak Datang datang, ya masalahnya cinta. iya kayak gitu kayak misalnya tek gitu. Emang cenayang Nah, gitu ya? gitu ya. Mbak bisa Ada tebak nggak aku masalahnya Gini, apa? masalah aku apa? Pada Iya, saat kan, aku pernah Pernah digituin nggak sih? Pasti Iya, Pernah digini kayak aku datang terus datang kan, aku udah yakin Mbak pasti bisa nebak kan aku masalahnya apa. atau gini, coba deh Mbak tebak Tebak aku. tebak aku dong, aku kayak gimana? Lah, gak tahu, dia bukan cenayang. Nah itu yang perlu dipahami gitu Iya ya. benar. We're not cenayang, kita pun Iya. juga proses assessment. Nah makanya hari ini tuh kita cukup ingin membahas salah satu fenomena yang memang lagi in dan mungkin akan ada perdebatan ya tentang ini ya. Iya. Tapi mungkin teman-teman juga pernah mencobakan dulu di rumah, dulu pas sekolah gitu ya. Iya. Salah satu fenomenanya adalah tentang adanya tes menggunakan fingerprint. Apapun ya jenis tesnya ya. Iya. Ini muka aku yang dikrop ternyata fingerprintnya. Tentang fingerprint. Nah mungkin aku cerita dulu sedikit. Backgroundnya adalah nanti teman-teman bisa menjelaskan. Aku dulu SMA itu pernah yang ikut pakai tes fingerprint itu. Jadi bayar tuh sekitar berapa gitu ya, 300 sampai 400 ribu SMA kelas 2000 Duh, dia di sini. 2000 something 2015 ya. Tahu kan aku akan Tahu berapa? kan Ya 2015 aku kelas 11 gitu. Kan kelas 11 tuh lagi mau milih jurusan gitu ya. Terus tapi asumsiku adalah orang tua aku tuh jarang banget untuk mau mengeluarkan uang hal-hal kayak gitu. Tapi ketika aku kasih surat dari orangnya kan ada tuh selebarannya, orang tua aku mau. Ya kan? Ada orang tua aku mendidik gitu. Terus ya orang tua aku mau, aku pikir itu bagus dong gitu. Ternyata pas aku lihat hasilnya, dia ngetesnya yaitu kita di ruang kelas, malah nggak ada ruang khusus, di ruang kelas, terus di yang rame, nggak diem, nggak apa, ya udah, terus di gini doang kayak di fingernya gitu. Terus seminggu kemudian apa berapa hari keluar hasilnya gitu. Hasilnya itu tuh ya 1 lembar depan belakang, tapi kertasnya itu terlihat fancy waktu itu ya. Kertasnya tebel gitu ya. Terus hasilnya niat nggak niat. Terus ada polanya tuh otak kiri, otak kanan gitu. Itu 2015 ya. Otak kiri, otak kanan, dominansinya apa, terus kemudian kamu tuh pintarnya di apa, misalnya kayak gitu dan sebagainya. Aku udah lupa juga gitu ya. Tapi itu pada saat itu aku yakini gitu. Nah kemudian, tapi dulu tuh dibilangnya hasilku itu adalah aku lebih condong ke yang eksakta gitu. Tapi aku anak psikologi IPS ya teman-teman ya. belok Iya, tapi nggak ada proses konselingnya, cuma dikasih aja. Oke. Gitu. Jadi aku salah satu. Jadi membacanya itu nebak-nebak aja. Oh ini tuh bahkan yang jelasin guru. Itu alat yang dipakai itu hanya itu. Cuma 10 itu jari. literally 10 jari.
ditaruh 10 jari gitu. Nah, dan aku ngerasa bahwa itu sampelnya aku ya di sekolahku. Jadi kan banyak ya orang di luar sana yang ini gitu. Nah, mari kita bedah tentang bagaimana sih fingerprint ini, karena kan dia ngelihatnya potensi ya, Iya. potensi kita di masa potensi, depan. potensi. Kamu bisanya apa dan sebagainya. Apakah cukup gitu ya dengan sekedar itu? Dulu aku tuh ekspektasinya akan ngisi tes dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata cuma digituin aja 10 menit dan 500.000 po. Dulu 2015 500.000. Gitu dong, gak nyampe 5 Cuma gitu doang. Tapi dulu mungkin karena bodoh ya. dan terlihat canggih Canggih gitu. kayak inovatif gitu. Wah, ini nih ada terobosan baru nih untuk mengetahui potensi kita Benar. gitu. Dan aku yakin banyak yang berpikiran seperti itu. Iya, iya, kayak aku benar. dulu gitu. Nah, mungkin karena kita sudah belajar nih, mari kita bedah sebenarnya konsepnya gimana sih menurut teman-teman. Ada yang mau menjelaskan dulu nggak sebenarnya apakah potensi itu bisa diketahui dengan hal kayak gitu? Kalau kita di psikologi ngeliatnya gimana? Gimana sih? Gimana Mas Jaun? Kalau yang sejauh yang aku tahu ya Hmm. tentang fingerprint itu kan konsepnya itu kan sebenarnya ini kan apa ya, mengumpulkan data gitu, ya, mengumpulkan data orang-orang, kemudian dilihat pola fingerprintnya dan dicocokkan dengan latar belakang orang itu kan. Nah, proses Tapi waktu itu nggak ada, nggak tahu sih ya. nah tapi proses Pembuatan tesnya pembuatan ya. Oh ya, itunya, oke. sampai apa ya, ada database-nya gitu. Database-nya. Oke, ini database ya yang digunakan bukan Database-nya. datanya. Nah, akan tetapi hal seperti itu ya, itu masih belum diuji secara Statistik gitu. statistiknya, pokoknya secara ilmiahnya. Seenggaknya sampai saat ini itu masih belum ada apa ya, terutama yang di Indonesia ya, itu belum ada jurnal atau publikasi yang terindeks. yang terpublish di jurnal-jurnal yang memang bereputasi gitu. Nah, kenapa harus bereputasi? Karena ini kan hal baru ya, hal baru dan lain sebagainya. Tentunya benar yang kata Kak Hani tadi, itu memang harus diujikan gitu, harus diujikan. Ya, cara menguji dan cara mengetahui kredibilitasnya harus terpublish di jurnal yang memang benar-benar bagus itu. Karena apa? Karena di sana kan melalui proses peer review dan lain sebagainya. Sejauh yang saya telusuri tentang tes-tes seperti ini gitu, itu ada beberapa publikasinya, tapi di jurnal-jurnal yang kadang sama dosen itu nggak boleh dijadikan boleh. sebagai referensi. Berarti nggak kredibel lah ya. Ada konteksnya. ada juga yang di jurnal Predator kok. Bahkan di jurnal Iya, Predator jadi ya. salah satu permasalahannya itu kan itu belum dibuktikan secara ilmiah. Maka kenapa banyak orang-orang yang skeptis gitu loh dengan alat-alat tes seperti ini? Banyak atau sedikit orang yang skeptis? Banyak Oh, sebenarnya. banyak. Tapi kenapa harus ilmiah? Nah, kenapa harus ilmiah? Ya lagi-lagi kita kan bukan dukun ya, kita bukan oke. dukun, kita bukan Iya, apa. karena banyak yang bilang kan kayak ya udahlah, toh ini juga udah melihat potensi kita gitu. Ngapain mesti ilmiah? Ngapain mesti ada publikasi jurnalnya? Toh Gini. juga ini ada potensi yang kita lihat kayak gitu. Ya, gini, itu kan disclaimer buat orang yang merasakan dampak positifnya ya. Tapi di luar sana berapa banyak yang mungkin Kayak aku mengalami nggak tahu ketidakpuasan atau bahkan salah jalan karena mempertimbangkan hasil yang Yang itu. tidak jelas itu. Dan ini kan kaitannya dengan karir orang gitu, nasib Masa orang. depan orang, Masa salah depan jurusan. orang. Iya, iya. Nah, fungsi ilmiah itu yaitu untuk memastikan bahwa alat tes ini memang benar-benar Memprediksi apa memprediksi atau enggak. yang mau kita ukur. Tapi Nah, itu ngomong-ngomong permasalahan empirisnya itu ya masih belum ini. Nah, permasalahan konsepnya. konsep potensi itu sebenarnya apa? Nah, itu kan sejauh yang aku tahu ya, mungkin kita masih belajar nih di sini. Iya. Sejauh di Dan sini selalu belajar. Iya. We keep learning ya guys. Aku masih belum dapat sih teori yang menjelaskan. Memang IQ itu memang dipengaruhi oleh gen, salah satunya gen kan. Bahwa ada faktor bawaan, ada faktor proses nature dan belajar. nurture ya. Iya. Itu. Sidik jari juga Iya. dipengaruhi oleh gen gitu loh. Tapi kan nggak bisa ngambil 100% kesimpulan kalau seperti itu. itu. Nggak bisa kan ngambil kesimpulan seperti itu dan belum ada konsep teoritis ya yang ngejelasin tentang kaitan gen dengan Potensi. potensi. Nah, makanya ini jadi bermasalah kan.
secara top down maupun ini bottom up ini kan bermasalah Iya, kan. benar. Mau bottom up ya gak ada ininya Hmm. dan lain sebagainya. Itu kan ya Dari proses iya secara ilmiah tuh masih perlu dipertanyakan. Tapi menurut teman-teman ini sebenarnya kan konsepnya fingerprint kan dari bawaan lahir fingerprint itu nggak akan berubah nih. Katanya kan gitu ya, nggak akan berubah sampai Terbentuk akhir. saat kita di dalam kandungan. Iya. Tapi apakah benar potensi itu bisa diprediksi dengan hal bawaan seperti itu gitu loh? Maksudnya gimana nih kita mau menjelaskan ke orang-orang bahwa manusia itu apakah dengan ini aja menentukan gitu loh, hanya ini yang menentukan potensi kita atau gimana? Padahal kan kita ada proses belajarnya, kita ketemu banyak orang Oh, dan sebagainya gitu. Nah itu yang menurut teman-teman gimana menjelaskan proses itu gitu loh, potensi itu sendiri dari proses belajar gitu. Kalau kita di psikologi ngeliat potensi itu gimana? Simpelnya sih nggak mungkin ya dari lahir kayak Dari lahir kita enggak dari dalam kandungan kita udah bisa ketahuan potensinya apa gitu. Kayak emang sih Tuhan itu sekeren itu gitu menciptakan sidik jari dan tidak ada seorang pun yang kembar sidik jarinya di dunia ini. Cuman kalau misalnya simpelnya deh gitu, simpelnya gitu. Kalau misalnya ada orang terlihat potensinya bagus gitu, kalau misalnya dari sidik jarinya potensinya bagus, tapi ternyata dia terlahir di dia berada di lingkungan yang kurang mendukung gitu. Contohnya Indonesia maksudnya. Maksudnya nggak banyak privilege. Takut ya. Konoha. Di suatu tempat dia kurang terstimulasi, dia kurang didukung gitu kemampuannya. Misalnya secara lahir tuh dia lahir teriaknya tuh nyaring gitu kan, tapi orang tuanya nggak ngerti secara sidik jari katanya dia gambarannya bagus, jadi yang diasah tuh gambarannya, tapi secara lahir ya ini konyol-konyolnya ya, maksudnya ketika dia lahir nangisnya tuh nyaring. Artinya kayak kalau misalnya ya sesimpelnya, artinya kan dia punya potensi suara yang lebih bagus gitu, tapi kenapa yang gambarannya yang dipaksa? Pada akhirnya si anak ini misalnya dia frustrasi gitu karena selalu dipaksa, tapi anaknya yang merasa kayak aku nggak bisa gambar, tapi ini menurut hasil fingerprintmu tuh kamu bisa gambar, kamu pasti bisa, kamu harus usaha dulu gitu. Ya namanya usaha emang bener-bener ya ada pahit-pahitnya kan, ada nangis-nangisnya, tapi kan kalau kayak gitu gimana dong? Ya kan namanya artinya kita sebelum melakukan sesuatu, mengukur sesuatu emang harus dengan yang tepat gitu. Dalam artian ya jangan sampai kamu salah mengukur, tau-taunya ya ke arah sana kayak gitu. Atau mungkin kayak misalnya dia ada potensi gangguan mental kayak gitu. Ya sebenarnya semua manusia punya potensi itu, tapi gimana lingkungannya membentuk dia gitu, gimana? Karena kan kita misalnya tinggal di kota yang sangat maju sama desa pedalaman yang sangat primitif, itu kan pasti pola pikirnya berbeda gitu, cara kita memandang dunia, cara kita memandang sesuatu hal itu, kata-kata yang kita pahami juga akan sangat mempengaruhi kan. Benar. Jadi cara kita menangkap sesuatu tuh akan berbeda. Jadi ya artinya kalau dari dua fenomena itu kita bisa simpulkan bahwa ya jauh gitu, potensi itu bukan cuma dari gen doang, tentu lingkungan punya andil. Bahkan aku kemarin baca tuh 80% gitu dia mempengaruhi, justru 80% lingkungan sangat mendukung perkembangan manusia, bukan dari gen itu hanya seiprit gitu loh. Kan iya sih, klaimnya yang di tes yang pakai sidik jari itu kan misalkan ada hal yang tidak sesuai dengan yang dirasakan sama klien, itu kan mereka ngeklaimnya, oh iya kami ini mengungkap yang belum terungkap, yang potensi yang belum terungkap, deep down-nya. Nah tapi kan ini ya untuk melihat apakah itu emang benar-benar genetic base gitu apa gitu, itu kan perlu pembuktian sih. Iya, maksudnya yang digemesin itu sih, maksudnya proses yang kita lakukan panjang gitu. Tapi faktanya sebenarnya banyak juga psikolog mungkin ya yang memakai tools itu. Nah,
coba kita cek sebenarnya asal usulnya itu Iya, siapa mungkin sih? kita bisa track dulu ya ke belakang ya sebelum sampai digunakan oleh masyarakat gitu ya, dikonsumsi. Yang bikin siapa? Wes, gue big question. Aku nggak tahu sih, maksudnya gini. Sebenarnya kan nggak cuma satu Nggak kan. cuma Ya, satu ya. banyak ya. Aku baru tahu tes kayak ginian itu 2022. 2022 awal gitu, dimana ada salah satu orang yang nanya ke aku karena dia tahu kalau aku orang psikologi. Dia tanya, Mbak, menurut Mbak tuh tes fingerprint itu gimana? Terus aku bilang, hah, maksudnya kayak gimana gitu? Karena mungkin aku nggak terpapar dengan informasi itu, dan di kampus waktu S1 pun juga tidak pernah, aku nggak pernah dengar tes seperti itu gitu. Terus dia bilang, oh iya ada Mbak, ini tes yang menggunakan fingerprint, kemudian kita tahu kondisi intelektualnya kita, terus Oh, potensi banyak banget ya. kita, kepribadian kita, kayak gitu-gitu. Oh Keren gitu. banget. Iya, banyak banget yang diungkap. kompleks itu gitu. Oh, Kita aja iya. mau melihat kepribadian kita pakai minimal 2 alat tes misal kayak gitu. Iya, terus abis itu aku Satu. balik kan, aku bukalah, aku searching gitu, tes fingerprint test untuk psikologi gitu. Ternyata alat ini tuh memang pada dasarnya tidak, correct me if I'm wrong ya, cuma cemil sepanjang yang aku baca, cemil. Sepanjang yang aku baca dan yang aku pahami bahwa tes ini memang tidak dikembangkan oleh orang yang berlatar belakang psikologi. Padahal dia mengungkap aspek psikologi. Padahal dia ungkap minat psikologi, bakat gitu. Jadi kepribadian. kayak gini misalnya, dokter membuat, sebenarnya nggak apa-apa sih, atau enggak deh, gini deh, atau chef yang terkenal banget itu, dia tiba-tiba menciptakan suatu inovasi, inovasi untuk membuat jembatan yang kuat, kokoh, mantap, gila. Dengan putih telur. Dengan tapi zaman dulu ada tahu Iya. bangunan pakai putih telur. Candi. Iya. Jangan bisa Enggak. Secara logiknya tuh kayak jauh. lu basicnya apa? Terus lu Mau ngukur bikin apa gitu, lu mau bikin apa? Sebenarnya nggak masalah sih, asalkan Iya. bisa membuktikan. Iya. Tapi setelah di track lagi, kemudian kemarin aku ikut ini salah satu diskusi ilmiah lah ya, Diadain di ada di Zoom lah gitu. Zoom Ya. oleh yang siapa ada ya? siapa? Ada consulting gitu. Oke. Aku lupa consultingnya siapa gitu. Dan panelis siapa, narasumber ini semuanya psikolog ya, dan psikolognya itu ada yang pro, ada yang kontra anyway. Nah, di situ yang psikolog yang dari pro ini bilangnya, memang ini tuh belum ada penelitiannya. Nah, beliau sendiri aja udah mengungkapkan bahwa ini tuh belum ada penelitiannya, which is ini belum terbukti secara ilmiah ya. Secara kita adalah orang-orang yang backgroundnya dari ilmiah, based on data, artinya ini tidak bisa kita amini dong gitu kan. Nah, kemudian dia bilang, tetapi bukankah kita sebaiknya menggunakan dulu, nanti mungkin di belakangan ada penelitian lanjutannya. Lah, nggak boleh kayak gini. Logikanya adalah bagaimana kita mengembangkan sesuatu di mana pondasinya aja belum ada gitu. Kita mau bikin atap, tapi pondasinya belum ada. Lah gimana? Lu mau bangun? Iya. Apa nelfon Aladin dulu kali ya, kayak Pinjem karpetnya gitu ya. Iya, jadi dia bisa ngawang gitu. Jadi kayak agak gak tau sih, maksudnya aku gak nyambung aja sih dengan proses berpikirku gitu. Karena sejauh yang aku dengar dari beliau, dan beliau pun juga sebenarnya beliau pun yang menyampaikan ini tuh bilangnya di awal beliau juga nggak percaya gitu. Tapi lakuin aja dulu gitu. Setelah beliau menjadi psikolog, sudah menjadi psikolog, beliau aktif ikut penelitian-penelitian tertentu, dan memang fingerprint ini dikenalkan oleh teman-teman teknologi informasi yang kayak gitu, pokoknya let's say teknik lah, perteknik-teknikan kayak gitu-gitu. Nah, terus memang sudah mulai dikembangkan gitu. Beliau kepo lah, dan ternyata setelah beliau sempat menjadi mencoba untuk mungkin menginternalisasi, memahami kayak gitu ya. Jadinya kayak
beliau mengamini itu gitu. Padahal kan kalau misalnya kita sebagai orang psikologi kembali lagi gitu, kalau misalnya konstruknya tidak jelas, pondasinya tidak jelas, teorinya nggak jelas, lu mau gimana pun juga kita nggak bisa pakai itu. Karena misalnya kamu mau pakai penggaris, kamu punya penggaris tapi mau ngukur berat badan, gimana tuh caranya? Iya kan, kayak ini adalah dua alat ukur yang berbeda gitu. Sedangkan sidik jari itu hanya mengukur kayak biometrik doang gitu. Ya bukan doang sih ya, tapi kind of that lah. Sepanjang ke klinis gitu nggak sih, lebih ke kesehatan gitu. Iya, dan memang Basically. kalau jurnal-jurnal yang tersedia emang banyak yang ke arah gangguan-gangguan itu gitu. Dan salah satu narsum kemarin tuh menyajikan jurnal-jurnal yang tersedia itu lebih ke arah yang punya gangguan skizo, kemudian yang autism, yang kayak gitu-gitu. Mungkin itu bisa di-track karena perilakunya jelas mungkin ya. Iya mungkin ya, tapi aku juga nggak begitu baca. Cuman katanya ya, yang dari tim kontra ini setelah mencari tahu, nggak tahu sih, maksudnya secara metode literatur review kayak gitu kan, memang kita harus mendapatkan informasinya, jurnal-jurnalnya dari jurnal yang kredibel. Sedangkan yang disajikan itu quote and quote bisa jadi itu belum tersaring dengan baik gitu istilahnya. Jadi kayak agak menarik sih, maksudnya kayak gemes gitu kayak yuk ngopo gitu. Tapi masalahnya masyarakat ini banyak percaya gitu loh. Nah itu masalahnya adalah mungkin di kalangan psikologi aja percaya gitu ya, dan masyarakat awam juga psikolog aja make gitu kan. Psikolog aja make. Tapi mau gimana ya menyebut? Ya nggak disayangkan juga nggak sih menurut teman-teman? No wonder gitu lah, atau gimana? Atau melihat itu kayak ya sebenarnya ya gini sih, ya kayak Weni bilang tadi, pada dasarnya manusia tuh senang kalau dipuji. Dan mereka memang menyajikan hal-hal yang positif. Dan kenapa akhirnya banyak orang yang ngerasa itu tuh wah beneran cocok sama aku, berhasil gitu, karena mungkin banyak yang tersugesti juga sih, kayak mungkin konsep dia mungkin konsep psikologi yang digunakan salah satunya sugesti ya, tidak di alamnya tapi di sugestinya. Ada satu term yang bisa mewadahi itu, namanya Barnum Effect. Itu namanya, kalau kita di psikologi bilangnya Barnum Effect. Apa tuh Kak? Jadi apa tuh Kak? Singkatnya adalah Barnum Effect itu suatu hal yang menjelaskan. Jadi dia tuh menjelaskan sesuatu seolah-olah dia tuh spesifik, tapi pada dasarnya setelah kita sadari itu tuh terjadi pada semua manusia. Anggaplah kalau kamu keluar malam dingin-dingin, hujan-hujan, keluar malam kamu bakal sakit demam misalnya. Sakit demam. Ya iyalah, logiknya kan kayak gitu. Gitu. Atau misalnya kayak hari ini kamu memiliki masalah percintaan. Siapa sih yang nggak punya masalah percintaan? Kayak maksudnya TK aja punya. anak TK aja. Ramalan zodiak, tarot, kayak gitu. Hal-hal umum kan. Iya, sebenarnya itu adalah yang hal ada di semua orang kan. Dan pas aku baca di laporan itu, aku kan pernah baca tuh, punya sepupuku itu ada 20-an halaman gitu, pokoknya tebel gitu ya. Aku baca, jujur aku nggak paham maksudnya kayak gimana. Tidak ada dinamika kan sebenarnya. Iya, Itu nggak ada keterhubungan. nggak ada. Kayak Gimana dia bisa tuh dapet dinamika? kayak gini, dia tuh di situ kayak artinya ini, interpretasinya ini, gitu. Terus Iya. Jadi kalau kita kan, maksudnya kalau kita tuh A hasilnya begini, B hasilnya begini, Diintegrasikan. dielaborasikan gitu, elaborasikan hasilnya kayak gini gitu. Jadi suatu kalimat yang utuh gitu, padanan yang utuh. Kayak samalah kalian punya tepung, telur, sama ragi. Ya jadi kue kalau misalnya Jadi digabung, kue kalau digabung, kalau dilihat-lihatin berdiri sendiri nggak akan jadi kue. It's not kue, it's tepung. Iya, terus aku bacakan kayak ini apa gitu, maksudnya aku nggak paham. Dan memang di situ kalimat-kalimat itu kalau kita baca
saudari anak itu, saudari memiliki Template sih itu kemampuan pasti. bla 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 bla. Ketika dia berada dia akan bisa fokus lebih fokusnya bisa ya intinya itu fokusnya bisa terjaga dengan baik ketika dia berada di lingkungan yang mendukung kayak gitu. Ya itu Ya, iya. Gue juga kayak gitu kayak dosen kita juga kayak gitu. Siapa sih, presiden juga pasti kayak gitu. Bisa konsentrasi kalau lingkungannya mendukung. Maksudnya siapapun yang ada di dunia ini pasti akan merasakan hal yang sama, tapi itu kita seolah-olah kayak gitu karena kan basically manusia itu merasa senang gitu ketika dia dibaca. Kamu tuh orangnya kayak gini, Anjir. pasti kamu senang kalau kamu pakai lipstick kan, apalagi kalau lipstiknya itu yang warna-warna merah, nude. Seneng kita di terawang-terawang ya. Senang Iya. kita tuh di terawang-terawang, dan kamu tuh akan terlihat percaya diri ketika kamu menggunakan makeup. Siapa sih cewek yang enggak? Maksudnya ya mungkin ada lah ya, maksudnya. Tapi kan kita akan selalu tampil percaya diri ketika kita berpakaian yang rapi, yang Proper lah ya. sesuai, yang proper kayak gitu-gitu. Ya, Pasti kita nggak akan pede kalau misalnya tampilan kita acak-acakan, apalagi dalam konteks kayak kita mau mempresentasikan diri kita gitu. Berarti itu konsepnya apa tadi namanya? Barnum Effect. effect. Apalagi kalau ada cowok Ya. yang lagi apa namanya crush kita ya, kayak emang lu mau jelek di depan crush kamu? Kan enggak ya. Jadi lu nggak bakalan pede gitu. Ya basically kesana sih sebenarnya. Dan Gitu. instan hasilnya. Nah, instan, ngomong soal instan gimana John? Mungkin kita di psikologi tuh jarang, kita disebut kayak aduh lama banget ke psikolog tuh sekali pertemuan, aku nggak mau lagi lah sama psikolognya katanya gitu karena nggak ada dampaknya sekali Mana pertemuan. mahal, terus nanti nggak ada advice apa-apa gitu kan. Didengerin doang, nggak disuruh apa-apa gitu. What do you think as a Virginia udah ujian HIMSI guys, jadi Udah udah psikolog guys, unofficially psychologist, so we need to listen from Kalau ini sih, kalau apa namanya, kan ini ya pendekatan psikologi itu kan beda ya dengan pendekatan keilmuan lain gitu ya, atau apa? iya, atau hal-hal yang udah lumrah ada di Indonesia gitu. Nah jadi kalau di psikologi itu kan ini ya, kayak proses konseling pun itu kenapa jadi lama, karena ya ada proses pengumpulan datanya juga di situ, check and recheck, kemudian Pressure ya. melihat dinamikanya itu gimana dan lain sebagainya, makanya butuh proses atau ada proses lah di situ yang memakan waktu gitu. Jadi itu makanya beda. Nah kenapa kita psikolog kenapa nggak langsung ngasih advice dan lain sebagainya lah, karena gini ya, kita kan dengan prinsip kehati-hatian ya dalam menghadapi apa orang klien. gitu. Jadi ya memang perlu waktu dan perlu cara yang Tepat tepat sasaran. sih, tepat untuk memberikan tanggapan gitu dalam proses konseling. Tapi kalau balik lagi ke sidik jari ya, sebenarnya kalau saya pribadi, aku pribadi sebenarnya nggak menutup apa namanya perkembangan Teknologi ya. atau tes baru gitu. Selama itu Evidence based. selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, itu menurut saya nggak apa-apa sih. Iya, benar. Nah masalahnya sejauh ini masih belum ada. Nah, tadi yang hal-hal yang menurut saya cukup menggelitik itu ini, ya kenapa kita nggak pakai dulu Ya. meskipun belum ada hasil penelitiannya. Kenapa nggak pakai dulu gitu? Kenapa nggak diteliti dulu aja? Masalahnya ini kan ke orang ya. Iya. Kita Abuse dong. pengembangan produk aja lah, misalkan pengembangan produk yang itu bukan produk safety dan lain sebagainya, pasti kan ada uji kelayakan dulu, pasti ada dicoba-coba dulu sebelum Ada side dipasarkan. effect-nya enggak? Misalkan kita gini deh, kita mau bikin kita mau jual, kita bikin produk nih, Iya. bikin produk katakanlah gelang kayak Iya. atau apa, pasti kalau kita bener-bener mau ngembangin produk ini biar bagus, dicobain dulu kan, dulu, terus misalkan Fitting dulu ya, Iya. kayak ini udah pas belum, Udah. kiri.
udah pas atau belum dan lain sebagainya. Nggak cuma itu sih, misalnya kayak kalau misalnya botol nih pasti bakal dicek dulu tahan panas nggak, tahan dingin Harusnya nggak, kan seperti itu. Enak digenggam nggak? Bahkan untuk beberapa produk kayak ada aturannya kan, beberapa produk kayak kosmetik atau apa tuh dilarang malah animal testing gitu. Masa ke manusia kita nggak hati-hati untuk menggunakan animal aja dilindungi. masa Masa buat ke anak manusia, coba-coba buat ya anak kan? coba-coba. Buat anak coba-coba. Harusnya dalam proses itu lebih hati-hati gitu ya Nah, maksudnya, iya. apalagi Nah, menurut- ditekstin ke manusia gitu. yang menjadi apa ya, yang menjadi Concern-nya. concern terus kegelisahan lah gitu, itu karena takutnya apa ya, pengguna gitu terlalu percaya dengan hasil tes yang nggak tahu nih benar atau enggak, akhirnya mengambil keputusan yang salah atau mengambil jalan yang keliru, akhirnya berdampak gitu loh, berdampak terhadap hidupnya. Iya betul sekali. Itu sih. Dan apa ya, sebenarnya yang perlu diedukasi itu lagi-lagi ini sih masyarakatnya. Karena kalau produsennya gimana? Iya. Sulit ya, karena it's all about business ya. Iya. Terus misalnya juga yang kita takutkan itu, oke, sekarang yang dites itu kan anak-anak kecil ya, yang mereka nggak tahu apa-apa. Kalau misalnya orang tuanya percaya mentah-mentah dan akhirnya memaksakan anaknya untuk menjadi seperti itu, gimana gitu? Mungkin iya anaknya itu ya akhirnya mampu-mampu aja, tapi apakah benar itu minatnya dia atau enggak? Dan akhirnya nanti itu akan jadi snowball gitu sampai akhirnya muncul masalah mental sendiri kan. Kayak Gitu. contoh di awal yang aku jelasin tadi kan. Yes. Bahkan klienku pun ada yang kayak gitu gitu Iya loh. benar. Padahal kita kalau nentuin, kalau ada deh klien minat bakat gitu, masalahnya issue saya minat bakat mau jurusan apa dan sebagainya, kita tuh minimal Mbak, aku bingung Mbak, aku masuk jurusan apa Iya. Mbak gitu. kita tuh minimal mempertimbangkan pertama potensi secara tesnya, IQ-nya kah, intelijensinya kah, bakatnya kah gitu, bawaannya ya gitu. Yang kedua kita juga mastiin aspek kepribadiannya gitu. Misalnya dia secara potensi itu bagus, dia mau misalnya contoh ya, dia mau mengambil ke kedokteran gitu, dia secara potensi bagus, tapi ternyata IQ-nya tinggi. IQ-nya gitu. tinggi, IQ ya, ini IQ-nya IQ tinggi ya. gitu ya. Ternyata secara apa namanya dia apa bahasa Indonesia, kerapiannya kurang, keteraturannya kurang gitu. Karena kan dokter harus rapi, teratur, tertata gitu. Ternyata kerapiannya kurang, dia orangnya suka hal-hal yang dinamis, misalnya kayak yang berubah, spontan. Itu kan menjadi pertimbangan juga untuk kita memberikan diagnosanya. Kemudian minatnya juga gitu, baru ke minatnya dia sendiri gitu. Dia maunya apa? Jadi kita ada aspek kepribadian, minat, bakat yang perlu kita perhatikan. Nah ini kan hanya sekedar dengan Dan proses belajarnya dia kemarin-kemarin tuh gimana gitu. Kalau misalnya dia kondisi cuma- orang tuanya, finansialnya, Finansial, everything. kita mempertimbangkan semuanya, nggak sesimpel kayak oh yaudah kamu punya potensi masuk ke ranah kedokteran gitu. Iya. Misalnya, ya maksudnya tidak menutup kemungkinan ada Ya. beasiswa ya, ada apa gitu. Maksudnya kita menyampaikan semua itu, tapi coba kita lihat dengan potensi yang paling deket dari dia deh. Potensi dirinya kayak gimana, proses belajarnya dia kayak gimana, lingkungan orang tuanya, lingkungan keluarganya kayak gimana, orang tuanya kayak gimana. Kalau misalnya kagak nyambung ya lu mau paksain gimana pun juga kagak bisa gitu loh. Maksudnya yang ada tuh anaknya kesiksa gitu, kasihan. Yang ada dia nggak bisa perform. Saya ternyata dia bisa perform di musik gitu. Nah gimana nih? Lu mau paksain dia masuk ke kedokteran pun juga mau. Nanti dia mau masuk musik kan, enggak, kamu tuh pintarnya di matematika. Tapi Enggak, ini menurut fingerprint kamu loh, kayak gini loh. tapi rasanya ya, yang aku kesel tuh adalah satu tes fingerprint itu bisa mewakili banyak alat tes yang kita lakukan dan kita pelajari satu-satu gitu loh. Oh dia bisa mewakili grafis, dia bisa mewakili tes kepribadian yang lain, bisa mewakili tes minat bakat yang itu aja tuh penormaannya membuat saya tuh prosesnya panjang gitu loh dengan jadi kayak gitu loh kayak Sebenarnya kalau itu beneran valid dan reliable itu akan sangat Fine-fine memudahkan aja, kita ya, tapi kan? sangat Kita mah seneng memudahkan, asli gitu. gitu ya. Bener, Cuma Saya sekarang seneng juga ya. kan nanti tinggal set. Oh, oke. Tinggal wawancara terus pas nggak sesuai nggak tinggal sampaiin ke berarti orang. masalahnya adalah validitasnya. Oh kemarin katanya gini, apa namanya?
kita open minded aja. Iya bener Bu, kami juga open mind, sangat open minded gitu. Cuma gimana caranya kalau misalnya dia adalah salah satu narsum itu bilangnya ini saya udah ngetes bukan ngetes, mencoba ke 400-an orang dan mereka baik-baik aja, tidak ada yang protes. How do you know? Kamu Iya. emang nge-track? Kalau ini ya, Gimana tuh? aku semua gelitik sih. Open mind. Open mind, bahasanya aja open mind. Oke. Menurutku tuh fondasi dasar ya atau syarat utama open mind itu ada pikiran kritis. Yes. Critical thinking. Tesis siapa tuh? Kita Logical fallacy masuk gak? Nah ya itu kan ini. Kind of ya. Ya. Benar. Dan ya karena tesisku itu ya 80% datanya ya teman-teman, 80% itu anak Indonesia itu masih critical thinkingnya berada di kategori low Yes. atau rendah gitu. Belum lagi literasinya. Literasinya. Maksudnya Ada melihat Literasi dengan membaca beda loh ya. beda ya, Literasi. baca Yes, semua yes. memahami konteks gitu. Ya contoh ya adalah kita jauh lagi maksudnya. Ya, ini. Kembali lagi. Sebenarnya banyak hal yang bisa dijadiin topik lain sih. Ya di next episode. Contohnya tadi kayak apa perdebatan fundamental psikologi itu kan sebenarnya kayak potensi bawaan dan lingkungan itu Lingkungan, bisa nature lah dan gitu. nurture gitu ya. Atau kalau teman-teman penasaran boleh di komen. Atau Komen di bawah. banyak lah Di bawah sebenarnya. mana? Di bawah Ya. mana? Tapi sebenarnya menarik kan, dan maksudnya fakta bahwa ini kita mikirnya mungkin psikologi hal yang biasa gitu ya, tapi ternyata banyak orang yang masih mengalami ya miskonsepsi lah terhadap psikologi itu sendiri. Sebenarnya gitu. adalah kayak overclaim sih. Nah itu Overclaimnya. Klaimnya sih. Kayak Yang- gini. yang menyebar. Sebenarnya Menyebalkan. tidak masalah kalau kamu mau mengembangkan suatu inovasi gitu, dan emang keren gitu kataku ya, keren gitu. Aku pas tahu wah gokil nih, cuman 5-10 menit doang, nggak nyampe kali ya, terus lu bisa menghasilkan suatu apa ya, kayak analisis yang panjang banget, yang detail walaupun kagak jelas gitu ya dinamikanya kayak gimana gitu. Tapi kan ini kan keren ya, maksudnya kita sebagai psikolog di sini kayak akan mempermudah jalan kita ke depannya untuk mendiagnos, kemudian kira-kira intervensi apa yang kita bisa berikan ke klien-klien kita gitu. Tapi problemnya adalah kayak ini bener gak nih, udah kayak apa namanya, udah layak belum? Kalau misalnya emang belum layak, kalau misalnya memang masih proses pengembangan, kenapa nggak dikembangkan dulu aja gitu? Kok udah digunain gitu. Kok udah dikomersialisasi gitu dan diklaim bahwa ini bisa mengungkap banyak mengungkap banyak hal, potensi, intelijensi, kepribadian, lagi Emosi. emosi. Kalau misalnya teman-teman semua di sini yang sadari ya, kira-kira teman-teman tuh kepribadiannya waktu TK sama Beda. sekarang sama nggak? Enggak sih. Aku tidak Kepribadian mengenal diriku itu- yang dulu. Banyak teori kan berubah ya. Iya, kan Iya. tadi balik lagi ada nurture sama Ada nurture sama nature gitu, dan kayak ya walaupun mungkin ada yang menetap, ada yang mungkin sama-sama aja, tapi itu hanya berapa persen dari seluruhnya kita kayak gitu. Sama aja misalnya kayak jantung kita udah dipakai dari bayi baru lahir dan sampai detik ini pasti berubah lah, kayak karena kan kepake. Pakai ring gitu maksudnya. Iya. Jangan ya kalau segila. Iya iya maksudnya berubah. Ringnya di sini aja. Iya, kayak Virjon yang dulunya kalau ngambek itu naik pohon kan. Aku dulu kayak gitu lagi. Aku dulu kalau sebel tuh manjat pohon. Iya, asli. itu aja kan udah, maksudnya kalau kita bisa berpikir dengan logika kan, Iya. kita aja berubah loh teman-teman. Masa sih kita cuma Masa bisa kita ditebak mau dengan dengan satu item yang dianggap menetap pada diri kita gitu loh. Sebenarnya ada loh hasil penelitian tuh Hmm. tentang fingerprint dan intelijensi. Hmm. Itu di India kalau nggak salah ya. Iya. Itu di NCBI kayaknya ada ya. udah diklaim dia, Sama udah diklaim sama orang Indianya juga kalau ini tuh nggak
nggak berkorelasi. Iya, itu cuma di bagian kesimpulannya. Itu nulisnya ini bisa dijadikan sebagai ide Next awal, step. preliminary Baliknya idea data aja. Iya sih. untuk dikembangkan lebih jauh. Iya. Tapi kalau lihat dari aspeknya Dia- kayaknya nggak ada apa- deh. Apa? Kan kalau kita lihat korelasi kan minimal ada aspek yang atau faktornya yang terkait itu kayaknya nggak ada kan antara intelijensi dan Dia tuh ngaitinnya ini Dengan apa? pola sidik jari dengan hasil hasil CPM, intelijen. Oh. hasil tes CPM. Tesnya CPM lagi. Tapi kan Kan CPM CPM kan cuma faktor G-nya cuma satu kan ngomongnya jauh. korelasi Iya, dengan sebab akibat kan Beda. It just Kalau di jurnal itu kan hanya menyatakan korelasi, bisa jadi kita Iya, nangis iya. karena hujan. Ya Bisa banyak jadi. lah dari jurnal itu sebenarnya banyak lah yang bisa dikritisi. Iya, banyak. Yang bisa gitu. Tapi emang kembali lagi ke yang kemarin kalau nggak salah dari India itu sendiri udah menyatakan bahwa itu tuh tidak bisa digunakan. Tapi sebelum kita terlalu jauh ya, aku tuh khawatir sebenarnya tuh jangan-jangan ini obrolan kalangan kita doang gitu loh teman-teman. Maksudnya Nah, apakah iya. orang-orang, maksudnya kita ngomongin korelasi, jurnal dan sebagainya itu terlalu jauh ya Maksudnya- untuk dikonsumsi. gimana ya? Maksudnya kan tujuan, maksudnya ya itu ya PR kita ya, maksudnya Ya memberi itu PR universitas. Bukan, maksudnya PR orang-orang yang ada di universitas termasuk Bener, bener. mahasiswa. termasuk kita ya kan, maksudnya memberitahukan kepada orang awam gitu bahwa mengedukasi tentang hal-hal kayak gini lah. Apakah jangan-jangan salahnya di bahasa kita? Nah teman-teman bisa komen nanti apakah Untuk cara kita menyampaikannya atau apanya gitu, karena kan baik lagi tujuan kita kan mengedukasi gitu. tapi ini sih juga perlu, menurutku ya juga perlu digencarkan itu atau diomongkan, maksudnya kayak baca jurnal, kerja mengkurasi bacaan dan lain sebagainya. Itu juga bisa kok dilakuin banyak orang gitu. Nggak mesti. Contohnya itu Radit loh, Raditya Dika itu kan dia langganan jurnal kan. Dia kalau nggak salah langganan beberapa publisher jurnal gitu. Jadi ketika dia mau ngambil decision, dia baca-baca dulu. Iya kan. Jadi teman-teman tuh kalau yang punya waktu dan punya resource lah untuk mengakses gitu ya. Tapi kan rata-rata kita kan sebenarnya kan sekarang banyak ya kita bisa punya akses gitu. Tapi kan rata-rata screen time kita dihabiskan sama social media kan. Ya nggak Li? Apakah kedepannya jurnal tuh harus berbentuk video? Nggak. Benar ya? Berbentuk short video biar enak Berbentuk dilihat. podcast? Gitu ya. Tapi maksudnya dengan semua kemudahan kita sekarang kan harusnya harapannya sih aksesnya lebih mudah teman-teman buat ngebaca. Banyak kok yang nggak berbayar juga tapi masih kredibel lah kayak gitu. Karena sayang sekali dengan Kasihan peneliti-peneliti sebanyak kita. ini ya kan, dengan kita yang Ilmu udah tempat melek gitu. banget sama teknologi tapi tidak digunakan untuk hal yang positif kan, sayang sekali. Karena aku barusan ini nggak tahu ya barusan fun fact menariknya adalah screen time. Jadi ada dua jenis negara nih. Negara dengan screen time tertinggi dan screen time terendah. Faktanya adalah list negara dengan screen time tertinggi itu justru malah negara dengan Negara maju. negara nggak maju, berkembang. Oh, yang tinggi. Yang tinggi. Iya. Semua negara berkembang itu screen time-nya rendah. Apa tuh artinya? Yang maju. Yang maju itu screen time-nya rendah 3 jaman. ke bawah. Bahkan 3 jam zaman Minus. Neolitikum. Dibandingin average orang di dunia kan 7 jam. 7 iya. jam berapa gitu. Nah, dia tuh Di Jepang itu 3 jam, Spanyol, France, Why? Swiss dan gitu-gitu tuh rendah screen time, tapi di negara-negara seperti Indonesia and another country South Africa. itu tinggi-tinggi gitu. Dan kalau dilihat listnya juga beberapa negara Berarti ya. korelasi Oh, aku negatif tahu gitu. Itu ya. ada juga negara dengan korupsi tertinggi itu juga negara-negara itu. Iya. Kalau di Afrika kan korupsinya tinggi. Korelasinya Meksiko. negatif ya, korelasi Iya. negatif. Meksiko juga. Daerah Latin juga. Iya. Apa tuh artinya teman-teman? Ini. Apa? Aku tahu kenapa di negara berkembang itu screen time-nya tinggi. Karena Karena nungguin loading, men. Mungkin satu video TikTok aja. Beri, baper. Kayaknya enggak ada bukan karena itu deh. Kayaknya bercanda. Atau ini karena kita dicekokinya buat ngeliat entertaining aja. Menarik. Ya
kebanyakan. Tapi memang kan menurut penelitiannya juga manusia ini lebih tertarik dengan video daripada tulisan. Ya. Tapi kok di negara maju Awalnya kan gambar dulu kan, karena sekarang udah ada video tuh emang Video, lebih menarik audio, sih. Kita nggak perlu visual audio. ngapa-ngapain, dia jalan sendiri. kan. Audio visual, visual Tapi audio. menurut aku ya kak, Hmm. teks tuh video tuh masih belum bisa menggantikan teks gitu. buktinya Twitter masih banyak kok penggunanya. Iya nggak sih? Walaupun sekarang banyak yang marah-marah. Iya sih. Tapi sekarang beda loh konteks Twitter dengan dulu. Iya. Sekarang tuh pada marah-marah doang ya sih orang. Tapi menarik kan, maksudnya fakta itu aja tuh kita bisa melihat banyak hal kan sebenarnya gitu. Nah orang Indonesia kan terbiasa kayak nggak mau baca data. Aku baca males. tadi pagi gini, kalau orang Indonesia itu hanya bisa memahami kalimat-kalimat pendek aja gitu, which is mungkin 2-3 kalimat dia bisa memahami. Tapi kalau misalnya kita kasih teks panjang, dia cenderung nggak paham. Dan itu menurut hasil PISA. Iyalah. Dan apa ya, PISA untuk orang dewasa aku lupa, PIAASA apa gitu aku lupa. Dan itu partisipannya itu yang diambil, samplingnya itu yang diambil orang-orang dari Jakarta gitu ya. Which Jakarta is loh ya. Jakarta itu adalah kayak maksudnya Ibu kalau kotanya. kita anggap mereka sangat terpapar dengan sebelum diganti informasi IKN. lebih banyak ya dibanding kita yang berada di luar Jakarta gitu, apalagi di luar Pulau Jawa gitu ya. Dan ternyata itu tuh orang Indonesia itu pun juga hanya bisa mengolah informasi yang pendek-pendek dibanding yang panjang. Kalau misalnya kita ambil contoh di sosmed lah, di video itu kan kadang di covernya itu ada satu kotak intinya kayak gimana. Dan jarang tuh orang mau baca next information di bawah gitu ya, di caption gitu. Nggak ada tuh yang baca caption. Yang paling sering tuh tahu nggak sih, suka Akhirnya ada marah-marah. cuplikan film. Pasti itu kalau dilihatin komennya tuh isinya tuh jadi judulnya apa, padahal di captionnya udah Iya. Jadi ada cuplikan film iya, di iya. TikTok gitu terus kayak name please, title please, padahal di captionnya udah ada di caption. Iya, kok. Ya, itu paling basic lah Kalian ya. tau gak yang Medi Renaldi sama siapa tuh? Siapa? Guy, Tahu. si ini Koi. Kenapa emang? Koi. Jadi gini, ada orang tuh komen, kalian gay ya? Guy. No Guy G-U-Y ya. G-U-Y. Iya, mereka cewek cowok si Mendeladi itu sama Cowok Itu kan? dibikinin video Cowok. YouTube kan sama dia. Iya, cowok. Kan mereka guy. emang cowok. Iya, terus di ini Dimasak, dimainin, digoreng. Digoreng di YouTube sama Iya. dia. Ikan Gui itu kan emang cowok kan. Kayak Padahal guys gitu loh. Iya. Nah, kayak Mereka juga sempat liburan berdua ke Thailand. Ya Allah. Terus Thailand lagi. ke Thailand kan, kalau nggak salah ya. Terus foto berdua gitu di jalan atau entah apa. Terus Kayak- captionnya kita berdua gay. Gini, terus dihujat tuh. Aku penasaran sama komennya, tapi nggak ada yang salah kok dari. Once pernah dia tuh ngomong kalau itu artinya dia nge-post di story-nya kalau gay itu artinya cowok, pria gitu. Gak ada yang minta maaf. Gak ada. Ya, they don't know how. Artinya orang Indonesia itu menunjukkan bahwa kita tuh lebih ke ya udah segampang itu loh kita mencekokin orang-orang. Ya balik lagi ke apa kasus fingerprint ini ya. Semudah itu loh kita kemakan sama marketing ini. Gitu aja Iya. kemakan ya. Gitu aja Baca kebaca aja enggak dan gitu. lu kagak ngerti gitu kalau ini tuh basicnya kayak gimana nih. Oke lah kalau kita tuh sebagai konsumen ya udahlah toh juga udah kepake sama ini itu, tapi lu kagak ngecek kalau itu bener apa enggak gitu. Bener-bener. Kalau misalnya deh lu pada ke dokter, amit-amit deh ada farmasinya, apotekernya keliangan gitu, harusnya ngasih amoxicillin yang dikasih cetirizine gitu misalnya, terus kamu nggak baca gitu, ya lu langsung makan aja, ya gimana? Kan akan berdampak juga kan ya, tapi kayaknya itu nggak akan mungkin gitu. Tapi anggaplah ya mustahilnya kayak gitu. Artinya kan kita cuman ya udah mau menerima sesuatu yang fantastis, yang heboh, yang keren kayak gitu. sepeda lari.
Apa itu? Ingat gak pas zaman pandemi bersepeda? Oh iya. Beli sepeda. Sekarang Oh. lari. Sekarang lari sekarang. Pilates sekarang. Pilates. Akhirnya Pilates. sekarang. Oke. Jogging yang Pound feet. tapi tau gak sih ada faktanya orang tuh jogging itu di jogging bayaran. Iya, ada jogging. Apa namanya? Joki Strava. Iya, Strava. Iya. Soalnya ini kalau joki Strava itu ternyata memang motifnya ya, ada yang buat keren-kerenan. Yang kedua ada yang buat klaim bonus dari ini. Stravanya Dari perusahaannya Dari yang perusahaan. bekerja. Jadi dia kalau olahraga Dapat bonus lah gitu, dapat apa ya? Insentif gitu. Iya. lawak sih. Jadi ya Jadi ada motifnya ada dua itu. berarti bisa disimpulkan kalau ya udah kita tuh penduduknya masyarakatnya masyarakat instan. Iya kan, kalau dengan adanya fenomena joki itu balik lagi dan tes fingerprint itu kan juga hasilnya instan kan. Iya kan gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita mau connecting the dots ya, artinya dari fenomena fingerprint ini kita bisa melihat bahwa masyarakat kita tuh kayak gimana sih tipikal polanya. semudah itu loh kita untuk mencekokin sesuatu segampang itu. Dan menurutku ini ya, kalau melihat perjalanan misalkan pun ini serius mau dikembangin dan sampai benar-benar bisa dipakai ya, menurutku tetap puluhan tahun sih Perlu Iya. tahun. waktu yang dibutuhin untuk membangun ini. Dan harus ada emang orang-orang yang diteliti gitu loh dari awal make sampai akhirnya dia gimana. Dan itu penelitiannya harus nggak ada longitudinal ya. Iya, dan harus di ini juga kan, harus apa? Dipublish, pasti kan ada tanggapan tuh. Ya, ada kritikan kayak gitu. Ya, Konferensi sebagai orang yang belajar harusnya kritik itu adalah hal yang biasa, Biasa, membangun, justru membangun. malah membuat alat tesnya makin Ya, bagus. kalau misalnya kita tahu kan di kampus kita juga mengembangkan alat kan, Iya, dan itu aja dari tahun sampai 2000. sekarang Masih pengembangan, masih kan? dikembangkan walaupun memang sudah dipatenkan bahwa ini sudah bisa digunakan, tapi kan ini masih ada beberapa penelitian-penelitian tertentu kita menguji pada sampling ya seperti apa ini Masalahnya, kira-kira bisa mengungkap sesuatu kalau apa alat lagi. tes konvensional yang udah dipakai dari dulu itu kan apa ya, konsep teorinya kan udah ada. tinggal alat yang baru ini kan yang diujikan itu butuh Benar. berapa tahun. Yes. Nah ini konsepnya belum Dan ada, teorinya ini aja ngembangin nggak konsep tahu. dulu. Pondasinya belum Pondasi. ada gitu. Uji teori dulu nih. Iya. Teori lama ya guys, teori loh ya. Iya. Apakah dunia bumi itu bulat atau Ini datar? dibuktiin dulu nih bener apa enggak Iya. konsepnya. Konsepnya baru, alatnya dikembangkan, ini alatnya dulu Baru yang alatnya dan dikembangin. lain sebagainya. Ya kayak gitulah prosesnya panjang. Prosesnya Tapi emang kok maksudnya banyak memang penelitian yang bilang bahwa oh ya karena kita tadi pengennya shortcut ya that's why kita masih di situ-situ aja proses berpikir kita gitu loh. Iya. Dan negara-negara yang maju kan lah mereka melihat sesuatu tuh by proses kan, kita kan selalu melihat hasilnya kan, apa-apa di pendidikan kita juga prosesnya hasil yang dilihat kan gitu. Tapi Sehingga aku gini, aku pikir ya, aku ingin menghargai proses berpikir orang-orang yang menciptakan alat ini. Oh, iya. gimana tuh? Kenapa ya? Karena kayak tanpa mereka kita orang psikologi We're not learning gitu. iya, kita nggak belajar sejauh itu Yes, dan yes, kita yes. nggak mencoba untuk mengkaji lebih jauh dari itu. Kita ya mahasiswa. Kita yang mahasiswa kita ya, kita. Iya. Kami deh. As. Karena kayak kalau tanpa adanya fenomena itu akhirnya kita nggak Stuck juga ya. Iya. Kita nggak nyari tahu lebih lanjut. kita nggak ya. nyari tahu lebih lanjut gitu. Sebenarnya gimana sih hubungannya Thank me antara later. si sidik jari ini dengan berbagai hal gitu. Mm-mm. Ya kali aja mungkin ya di suatu saat nanti itu akan terbuktikan. Iya. Tapi We never know. For now. for now pondasinya kagak jelas Iya. gitu. Iya, ya mungkin nanti dari neuroscience juga bisa Bisa menemukan menjelaskan something dari ya. neuroscience mungkin bisa. Tapi kesimpulannya berarti gimana teman-teman? Apakah mereka tidak boleh menggunakan itu atau gimana? Atau lebih ke apa ya? Jun? Oh, menurutku kalau teman-teman ini ya mau pakai itu dan mau bayar dan lain sebagainya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk dijadikan Otoritas. sebagai dasar untuk
penilaian. mengambil keputusan atau untuk menilai diri teman-teman di sini itu sebaiknya perlu inilah pertimbangan lebih lanjut lah, karena nggak tahu tuh apakah informasi yang disampaikan itu benar, akurat, valid dan lain sebagainya atau Hanya tidak. template aja. Tapi kalau teman-teman punya uang, punya duit, Hanya mau ngecek-ngecek aja, ngecek-ngecek aja iseng-iseng. seru-seruan kayak Seru-seruan. baca subjek ya. Boleh sih. Iya, kita kan juga kadang kayak ngecek-ngecek, ya udahlah coba deh. Tapi But sebanding it's okay. kan Iya, misalnya uangnya kan iya. anggap ya 500.000 dianggap aku 500.000 bisa satu Cost-nya. kali konseling sama psikolog loh kayak gitu, Iya. bisa lah berapa kali tes gitu. Iya, benar. Jadi sebanding enggak, cuma kan hanya perlu mengeluarkan effort waktu aja mungkin kalau misalnya kalau ke psikolog. Sejauh ini berarti hanya untuk ya udah cuman ngecek-ngecek aja, cuman kayak mau tahu aja. Tapi emang ada yang mau mengeluarkan hanya dengan kalau duit aku sih enggak ya. Dengan Mending yang cost masih sama dengan itu cost ya. segitu. ya kali aja dia aja Kalau beli kita mahasiswa mah mikir Kita mikir kan beberapa kali. kita 100.000 aja mikir gimana 200.000. Jadi sebenarnya kan tujuan ini adalah pengen mengajak teman-teman untuk lebih bijak aja memilih sesuatu ataupun mengambil ya melihat fenomena-fenomena tentang psikologi lah, misalnya tentang tes-tes apapun itu kan lebih ke kebijaksanaan teman-teman untuk memilih gitu loh, apakah Balik lagi ke critical critical thinkingnya thinking ya. apakah teman-teman ya maksudnya bukan yakin sih, lebih ke kayak cukup nggak memuaskan apa ya penasaran hasrat ingin tahu curiosity-nya ya. teman-teman dan ada hubungan sebab akibat yang jelas nggak, kalau teman-teman itu oke ya Gini, mau nggak kalian di apa namanya seumur hidupnya dijudge hanya dengan 10 jari ini, Iya sih. atau dengan judge itu apa ketika kalian tahu apakah kamu mau mengembangkan di luar dari itu atau ya udah hanya terkungkung di dalam itu. Iya, Quotes of the day. gitu. Tapi tujuannya memang gimana John? Tujuannya apa nih? Tujuan apa? Kesimpulannya menurut kamu? Ditodong Gini kesimpulan sih menurutku kesimpulannya gitu. Obrolan kita kan sebenarnya Gitu dong, bukan? banyak ya. ya kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Iya. Meskipun ya Masih balik lagi kan ini. ke tengah. Iya. Kesimpulannya menurutku ya Kesimpulan tidak ada kesimpulannya kayak. kalau Tidak ada terkait kesimpulan. sedikit dari obrolan teman-teman yang tadi itu kan sebenarnya ini belum ada evidence yang kuat yang bisa dijadiin dasar gitu loh, ini benar atau enggak, ini valid atau enggak, ini bisa dipakai atau enggak gitu alat-alat seperti itu. Nah ini terus kenapa fenomena ini muncul? Oh ya apa ya? Nah terus kan ini permasalahannya kan itu, permasalahannya ini apa alat ini masih bisa dipakai atau enggak dan lain Iya. sebagainya. Nah terus tadi sempat bahas beberapa hal juga terkait apa kayak nature and nurture dan lain sebagainya. Itu ada apa ya pembahasan lain juga. Terus kenapa fenomena orang banyak yang pakai meskipun hal ini nih belum jelas kebenarannya atau kevalidannya. Ya ini karena literasi Iya, yang literasi rendah, rendah, lalu instan. critical thinking yang rendah, Belum terus berkembang instan. ya. Dan mungkin juga hal-hal tersebut ini yang literasi rendah dan lain sebagainya rendah itu berkaitan juga dengan durasi penggunaan handphone atau dan lain Jauh ya. Kita ngomongnya apa Iya, ya? iya. kita Bisa juga jadi loh. Tapi itu benar banget sih. Bisa kok ngaruh-ngaruh. Apalagi nih, mungkin teman-teman juga menyadari kalau nonton film suka skip-skip nggak sekarang? Iya lagi. Iya kan? Nggak bisa kan kita Apalagi kalau kayak nggak ada kan fokus span kita kan emang berkurang ya. nggak ada conversationnya udah, langsung kayak atau gitu enggak main game speed juga 2 langsung atau enggak speed 2. Ya, itu Kita bisa membuktikan bahas kalau ya nanti. sekarang Bahas. kita udah sangat instan. Iya iya iya. Mungkin bisa dibahas next ya. Iya. Next Ya ilah. about Banyak the banget way sih. we think dan fokus span. Tapi gimana John? Udah selesai apa belum yang tadi? kenapa. Cukup. Ya intinya Dan gitu. terkait sidik jari ini dan lain sebagainya sebenarnya ya kita bukan menolak mentah-mentah ya dalam dunia akademis tuh nggak boleh ada Nggak ide boleh. yang di We're open minded. kan kita open minded. nggak boleh ada We're open ide mind. tesis atau pendapat tuh yang ditolak. yang ditolak. Nah tapi Semua itu ada probability-nya. yang ditolak yang di apa ya yang disalahkan mentah-mentah gitu loh. Nah,
Tapi yang kita tuntut di sini atau yang kita pengen bahas itu di sini itu terkait kekesalan atau keresahan kita gitu loh, karena udah bertahun-tahun nih polusi dijeli ada, tapi Kenapa tidak ada yang mau membahas gitu? Belum ada kenapa mereka evidence. tidak mengembangkan sisi evidence-nya Iya, itu? iya. Kalau memang yang Berevidence. mereka lakukan itu Ada bukti, Ah, ada klaim. klaimnya. Dan ini sudah berkembang Kan lama iya, udah dan bertahun. banyak Dari 2011 dan banyak Iya. konsumennya. nah, harusnya ide baru atau teori baru atau tesis baru itu tuh kan harusnya diuji. diuji. Nah, Harusnya itu yang diuji. selalu akan bisa diuji. dan kita menyayangkan aja. Kenapa ini di skip gitu loh? Iya. Dan tetap digunakan oleh, maksudnya kan korbannya kan pada akhirnya adalah masyarakat gitu, Anak, iya. anak, orang tua yang ya akhirnya ke anak ya Konsumen gitu. lah ya. Konsumennya kan yang jadi korbannya gitu. Jadi ya tujuan ini buat Memantik menyampaikan, pemikiran. memantik, Hmm. biar teman-teman bisa lebih tercerahkan gitu ya, bahwa this is not a shortcut process gitu. Jadi memang tujuan kita kan memang mau membawa isu psikologi itu menjadi sesuatu yang awam. Yes. Oke, maksudnya Yang umum. yang umum gitu loh, karena Agar supaya supaya miskonsepsi psikologi itu Bisa. tidak terjadi lagi, karena ilmu psikologi itu adalah ilmu yang sangat-sangat mudah pelajari semua orang. bukan dipelintirin gitu loh. Oh iya, kalau dipelajari. Dipelintirin Gampang banyak, gampang dibelok-belokin. Oh, iya sih, belokin. bener-bener. Sangat mudah karena kita we're all about human dan perasaan manusia. Makanya manusia dinamis ya. Dinamis gitu. Jadi kita tuh asli. sasaran empuk untuk digituin gitu. Dibilang Asli, dukun lah, asli. dibilang apa lah, bisa nebak ini, bisa nebak itu lah gitu. Jadi ya mungkin raising awareness people tentang our Kita sebenarnya mudah Major. sih pelajarin. Soalnya sangat berkaitan dengan kehidupan kita. benar, tapi kan Asal jangan miskonsepsi aja ya. tapi kalau males juga kan baca. Dan Maunya kan dengan sotoy sotoy. connecting the dots-nya itu loh, kayak ya, gimana ya, kayak lu dapet Iya, dinamikanya gimana? Galau-galau tiba-tiba aku depresi gitu. Tapi yang paling aku kesel tuh ini kok jauh ya, jadi apa ya, yang paling aku terakhir ini adalah Perasaan udah mau tutup dah. iya betul. Tapi tuh banyak banget tuh semua akun tuh kadang sosial media tuh kadang semuanya mengklaim itu tuh tentang psikologi gitu, misalnya Bener, kamu Oh, fakta psikologi. fakta psikologi, kamu kayak gini artinya gini, kayak gini gitu loh. Padahal ada zodiaknya juga. Zodiak. Bener, Ya, psikologi. Akun kayak gitu. Iya, banyak banget hal-hal kayak gitu. Nah, mungkin menurut teman-teman coba deh kalau lagi baca kayak gitu tuh dirasain aja gitu, benar enggak gitu, prosesnya benar enggak gitu. Dan menurutku ya kan, kalau misalkan teman-teman itu juga kan membaca itu kan butuh effort ya. Iya. Seenggaknya meluangkan waktu. Asli. Nah, misalkan teman-teman itu bingung apakah konten di media sosial ini Bener atau benar atau emang benar-benar apa ya, berdasarkan ilmu psikologi gitu kan, teman-teman bisa tanya ke teman kenalan tuh. Iya. Nah, teman-teman di sini yang punya latar belakang yang sama bener. kan. Kalau nggak punya teman anak psiko gimana dong kak? Komen di sini biar kita jawab. Bisa ya kayak Boleh. Bisa sih, bisa. Tapi minimal paling basic apa coba? Kamu kalau ngeliat aja. bukan minimal ya, kalau kamu nggak punya, mungkin kuotanya nggak ada untuk googling mungkin nggak kan? Tapi minimal kamu lihat deh siapa yang ngeposting. Iya, Betul. sumbernya Oke. siapa? Sumbernya minimal. Itu kan TikTok atau apa tuh kan beda orang apa sih bocil yang ngepost, dia juga ngambil nyomot punya orang kayak gitu. Jadi Stage kiri kanan gitu iya, ya. di sana sini. Jangan nanti udah Cuma sana sampai sini. heboh di grup keluarga ya kan. agak Cuman minimal kan ada kan misalnya fotonya, gambarnya, terus namanya di fotonya itu udah ada misalnya @mufliha Abustani, kan ada tuh watermarknya. Watermark tuh apa bahasa Indonesia, tandanya gitu ya, udah Ada air. Tapi yang upload kuda Nil misalnya kayak gitu. Ya berarti kan yang upload siapa gitu, dia ngambil dari mana gitu. Maksudnya hint kecil sebenarnya teman-teman bisa lihat kok, nggak perlu effort banget ya gitu loh, bisa dilihat, nggak mesti yang Tidak sesulit itu kok mengakses. you just need to ilmu. put some effort. Kita tutup dulu sampai di sini. Nanti kalau teman-teman ada insight boleh. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.